Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, perkenalkan nama saya Dwi Egi Kurnia dengan NIM 210865352. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Kelincahan terhadap Kemampuan Dribbling Pemain CVNL FC Pasaman Barat. Ah, Pak Abi, nggak bisa ngikut, Bi. Baik, terangnya, udah lebih. Balik, mas temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Egi Kurnia dengan NIM 210865352. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Kelincahan terhadap Kemampuan Dribbling Pemain CVNL FC Pasaman Barat. Yang dimana bab satu dari proposal saya itu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan observasi dari pengamatan penelitian, peneliti lakukan pada pemain futsal CVNL FC di Pasaman Barat, diketahui pada setahun terakhir tim futsal CVNL FC Pasaman Barat dengan 7 kali berpartisipasi di ajang tingkat provinsi dan hanya sekali meraih peringkat kedua. Artinya adalah dari 100% pertandingan yang dijalani pada tahun 2022, tim ini hanya 1 kali mencapai babak final dan meraih peringkat kedua 20% dari 7 kali pertandingan yang dia jalani. Hal ini terjadi diduga karena kemampuan dribbling seorang pemain diantaranya teknik, kondisi fisik, taktik, dan mental. Masalah ini diduga disebabkan oleh faktor kondisi pemain, yaitu karena kurangnya kelincahan yang dimiliki oleh pemain futsal CFNL FC Pasaman Barat pada saat menggiring bola dan kelincahan yang dimiliki oleh pemain diduga rendah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, masih rendahnya kelincahan yang dimiliki pemain futsal CVNL Pasaman Barat. Hal ini terlihat dari sulitnya melakukan dribble melewati lawan. Yang kedua yaitu belum optimalnya prestasi pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat. Yang ketiga, belum baiknya kecepatan reaksi yang dimiliki oleh pemain futsal CVNL Pasaman Barat saat mendribbling bola melewati lawan. Yang keempat, gerakan tubuh yang kaku, kurang lincah, dan lambat pada pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat pada saat menggiring bola, sehingga pada saat ingin melewati lawan, bola mudah diambil atau dipotong serta mudah dibaca lawan. Yang kelima yaitu belum efektifnya pemberian bentuk latihan dribble pada pemain futsal CVNL Pasaman Barat. Yang keenam yaitu psikologis pemain seperti kecemasan yang muncul saat akan melewati lawan juga mampu mempengaruhi dribble pemain futsal CVNL Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, banyaknya variabel yang mempengaruhi kemampuan dribbling pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat dan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti serta upaya penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah pengaruh latihan kelincahan terhadap kemampuan dribbling pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah ada pengaruh latihan kelincahan terhadap kemampuan dribbling pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan kelincahan terhadap kemampuan dribbling pemain CVNL FC Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu
manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Departemen Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dan menjadi acuan bagi peneliti sebagai pelatih nantinya dalam proses latihan untuk meningkatkan kemampuan dribbling dalam futsal. Seterusnya itu bagi pelatih dan pembina sebagai masukan dalam rangka menyusun program latihan futsal mendatang untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga futsal. Selanjutnya itu bagi pemain bahan masukan dalam meningkatkan kelincahan pada saat dribbling bola khususnya pada cabang olahraga futsal. Selanjutnya itu bagi peneliti berikutnya diharapkan sebagai bahan referensi atau sumber kerangka ilmiah dalam rangka mempertajam hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya itu bagi kampus sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Pustaka Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu bab 2. Sini bab 2 proposal penelitian saya itu tinjauan perpustakaan. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang pertama itu hakikat futsal. Futsal merupakan cabang olahraga yang cukup digemari oleh masyarakat. Prayoga dan Afrizal pada tahun 2019 menyatakan bahwa futsal merupakan aktivitas permainan invasi atau invasion games beregu yang dimainkan 5 lawan 5 orang dalam durasi waktu tertentu yang dimainkan pada lapangan gawang dan bola relatif lebih kecil dari permainan sepak bola. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa futsal merupakan suatu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda. Satu tim terdiri dari pemain, salah satu pemain menjadi penjaga gawang, dimainkan secara cepat dan dinamis dalam lapangan relatif kecil. Permainan ini dilakukan di lapangan yang sempit dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang dari kemasukan bola. Poin selanjutnya yaitu pengertian futsal. Menurut Yulianto, futsal merupakan cabang permainan beregu atau permainan tim. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik, diperlukan pemain-pemain dapat menguasai semua bagian-bagian dan macam-macam teknik dasar dan keterampilan bermain futsal, sehingga dapat memainkan segala posisi dan situasi dengan cepat, tepat, dan cermat, artinya tidak membuang-buang energi. Menurut Wahyudianto, menjelaskan bahwa futsal sendiri merupakan cabang olahraga dengan tempo cepat, sehingga sangat dibutuhkan kondisi fisik yang baik. Pemain yang mempunyai fisik yang prima akan cenderung memiliki rasa percaya diri pada saat pertandingan dibandingkan dengan pemain yang tidak mempunyai banyak stamina yang baik akan mudah kehilangan konsentrasinya pada saat pertandingan. Poin selanjutnya itu sejarah futsal. Menurut Irwan, menyebutkan futsal merupakan olahraga yang pertama kali dimainkan di Uruguay, tepatnya berada di kota Montevideo pada tahun 1930-an dengan versi 5 to 5 yang dicetuskan oleh Juan Carlos Cheriani. Cheria tidak sengaja menciptakannya karena waktu itu pada saat klub sepak bolanya akan melaksanakan latihan. Tiba-tiba hujan turun, sehingga dia berinisiatif memindahkan latihan di dalam ruangan. Ternyata hasil latihan yang dilakukan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian diciptakannya olahraga tersebut dengan jumlah 5 pemain. Kompetisi internasional futsal terbentuknya FIFUSA, The Federation International de Football de Salou, atau Federasi Futsal Amerika Serikat. Poin selanjutnya yaitu peraturan futsal. Tentang aturan permainan futsal yang mengacu pada peraturan FIFA pada tahun 2006, yaitu ukuran lapangan permainan futsal, ukuran bola futsal, jumlah pemain futsal, lama waktu permainan futsal, jumlah wasit. Poin selanjutnya yaitu teknik futsal. Menurut Sintaro dan kawan-kawan, pada tahun 2020, teknik-teknik dasar pemain futsal yaitu yang pertama teknik dasar mengumpan atau passing, yang kedua teknik dasar menahan bola atau kontrol, yang ketiga teknik dasar mengumpan lambung atau chipping, yang keempat teknik dasar menggiring bola atau dribbling, yang kelima teknik dasar menembak atau shooting, yang keenam
Ketujuh yaitu tendangan dengan ujung kaki. Ke-8 teknik menyundul bola atau heading. Ke-9 yaitu teknik membendung bola. Poin selanjutnya itu latihan futsal. Menurut Allen, latihan adalah suatu proses yang sistematis dan kontinu dari berlatih atau bekerja yang dilakukan dengan berulang-ulang secara kontinu. Dengan kian hari menambah jumlah beban latihan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa latihan ini merupakan proses kerja atau berlatih yang sistematif dan kontinu serta diulang-ulang dengan dan intensitas latihan ini dilakukannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan atlet. Dalam melakukan latihan, ada beberapa aspek yang sangat penting untuk mencapai prestasi. Hasil Sasemita dan mengemukakan bahwa aspek-aspek yang perlu dilatih dikembangkan untuk silakan itu meliputi di latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental. Poin selanjutnya itu kondisi fisik. Menurut Anwar, tahun 2019 dengan kondisi fisik yang baik akan berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organisasi tubuh diantaranya. Yang pertama itu akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua akan ada peningkatan kekuatan, kelentukan, stamina, dan komponen fisik lainnya. Yang ketiga akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu lain. Yang keempat akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organisme tubuh kita apabila suatu respon diperlukan. Poin selanjutnya yaitu kelincahan. Pada dasarnya, kelincahan merupakan gabungan dari tiga unsur kondisi fisik, yaitu kekuatan, kecepatan, dan kelentukan. Menurut Hendra Irwandi tahun 2014, kata-kata ini merupakan terjemahan dari kata agility, yang diartikan sebagai kemampuan teknik bergerak dan merubah arah dalam waktu yang sesingkatnya, tanpa keseimbangan. Poin selanjutnya itu dribbling. Minggiring bola atau dribbling adalah cara membawa bola dengan menggunakan kaki dari satu tempat ke tempat lain, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, melewati lawan, menyelamatkan bola dari penguasaan kontrol bola oleh pemain lawan. Dribbling merupakan kemampuan yang dimiliki pemain dalam menguasai bola sebelum diberikan kepada temannya untuk menciptakan peluang dalam cetak gol. Yaitu selanjutnya itu penelitian relevan. Manfaat dari penelitian yang relevan yaitu sebagai acuan agar penelitian yang sedang dilakukan menjadi lebih jelas. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah satu Dadang Gustiawan tahun 2013 dengan judul Pengaruh Latihan Kelincahan terhadap Kemampuan Dribbling Sepak Bola pada Pemain SSSB Bina Taruna Tambak Romo Pati. Hasil uji tes awal dan tes akhir pada kelompok diperoleh nilai hitung sama dengan 9,798 besar di tabel. Sama dengan 2,6 yang artinya ada pengaruh signifikan pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan berupa latihan kelincahan terhadap hasil kemampuan dribbling sepak bola pada pemain SSB Bina Taruna Tambak Romo Pati. Yang kedua, Gun Gumilar tahun 2018 dengan judul Pengaruh Latihan Kelincahan terhadap Kemampuan Dribbling Ekstrakurikuler Futsal SMA Negeri 1 Lengkong, Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh pada tes awal adalah 5,44 dengan standar deviasi 1,23, sedangkan hasil pengujian akhir menunjukkan rata-rata 7,92 dengan standar deviasi 1,4. Hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa terhitung 8,20 besar dari tabel sama dengan 1,71 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan. Kerangka konseptual selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Bentuk kegiatan dalam latihan kelincahan ini yang berperan dalam upaya meningkatkan kelincahan pemain futsal sehingga mampu meningkatkan kemampuan dribbling pemain futsal. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa bentuk latihan ini melibatkan pemain futsal CVNL Pasaman Barat. Latihan yang dapat dilakukan berupa latihan kelincahan yang diterapkan kepada pemain futsal tersebut seperti shuttle run, the sprint, zigzag run, dan dapat pula melakukan latihan dengan variasi bentuk latihan dribbling lainnya. Selanjutnya itu hipotesis penelitiannya.
mengacu pada deskripsi teori dan kerangka konseptual terhadap variabel di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini diduga terdapat pengaruh laten kelincahan terhadap kemampuan dribbling pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat. Selanjutnya itu bab 3 saya, bab 3 proposal penelitian saya itu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuensi eksperimen. Menurut Ahmad 2013, yaitu penelitian eksperimen merupakan metode bertujuan untuk mencari pengaruh terhadap variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang berpengaruh laten kelincahan terhadap kemampuan dribbling pada pemain futsal CVNL FC Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di lapangan Latifah Futsal Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan tempat dari sampel melakukan latihan sehingga diharapkan dapat memudahkan proses penelitian dalam pelaksanaan teknis. Selanjutnya itu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh objek yang ada di lapangan. Menurut Dharma, populasi adalah keseluruhan dari target di mana suatu penelitian akan diterapkan. Dalam penelitian yang jadi populasi dan dalam penelitian adalah seluruh pemain futsal CPNL Pasaman Barat yang berjumlah 14 orang. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari hasil tes kemampuan dribbling, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari dokumentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya itu definisi operasional. Agar peneliti dan pembaca mempunyai penafsiran yang sama terhadap operasional penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut. Tes awal dan tes akhir menggunakan dribbling yaitu tes kecepatan dan kelincahan menggiring bola dengan waktu secepat mungkin. Latihan menggunakan latihan kelincahan adalah bentuk latihan yang dimodifikasikan menggunakan latihan-latihan yang digunakan telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing atlet. Pelaksanaan latihan ini dengan pemanasan jogging selama 8 menit dan stretching. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes kemampuan menggiring bola atau dribbling. Menurut Nur Hasan tahun 2007, instrumen dalam penelitian ini sudah laku dan dibukukan dalam bukunya Nur Hasan tahun 2007, sehingga instrumen tersebut sudah dikatakan valid dan variabel karena sudah teruji kevalidan dan variabelnya, sehingga tidak perlu dilakukan uji coba instrumen lagi. Selanjutnya itu teknik analisis data. Pendeskripsian dan pengujian hipotesis penelitian dalam peneliti ini diolah dengan menggunakan statistika, deskripsi, dan inferensial dengan rumus uji T sampel terikat. Berguna untuk menguji perbedaan mean dari dua sampel yang diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Proses sebelum dilakukan analisis uji T, maka terlebih dahulu perlu pengujian persyaratan analisis yang normalitas, data, dan homogenitas. Selanjutnya dapat digunakan untuk menguji perbedaan mean dari P2 sampel yang diambil dari normal dan kelompok yang homogen. Setelah itu, uji normalitas dilakukan. Maka dilakukan analisis uji T dengan rumus analisis variance dependent sampel. Baik, sekian penyampaian proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi, mamatin lah. Mamatin lah. Nah tadi bos tadi Hmm? tadi